Oke, update terbaru teman-teman Bapak Ibu semuanya. Tapi seperti biasa ya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Nah, ini update terbaru ya. Ini ngeri-ngeri sedap dan lucu-lucu geli teman-teman menurut saya. Karena kalau kita lihat sekarang teman-teman ya, ini kan barusan ya Roy Suryo, menjalani Prapit yang keempat, agendanya itu terkait pencekalan dirinya, kalau mau ke luar negeri ya. Dan tadi barusan diumumkan ya, pengumumannya adalah ditolak ya. Prapit Roy Suryo ditolak, jadi dia tetap nggak bisa kemana-mana teman-teman ya. Padahal ya kalau saya lihat di sini dia sudah potong rambut ya kan, sudah cukur kumis, sudah rapiin semuanya, pokoknya sudah klimis lah ya. Persiapan mungkin, wah saya sudah potong rambut, saya sudah bebas mau ke luar negeri, mau ngapa-ngapain di luar ya. Ditolak teman-teman ya. Dan bukan cuma itu teman-teman, di sini ya hakim kalau saya lihat ya dengan putusan ditolaknya Prapit ini teman-teman, ini hakim mau pertemukan Pak Jokowi dan Roy Suryo dan Dokter Tifa. Ya dong ya. Tifa ditolak, Roy ditolak ya. Bahkan kenapa saya berani mengatakan itu teman-teman? Karena selain Prapit Roy Suryo ini ditolak secara keseluruhan ya, hakim mengatakan ya Roy Suryo ini stop melakukan Prapit. Ini jelas ya, hakim mau pertemukan Roy Suryo dan Dokter Tifa dan Pak Jokowi tentunya ya. Dan nggak tahu ya, saya sampai merinding ya kalau mau lihat nanti di satu frame ya, Roy Suryo Tifa bersama Pak Jokowi itu dirujak kayak apa sih Roy Suryo dan Tifa ini teman-teman ya. Dan bukan cuma itu teman-teman ya, dengan ditolaknya ya Prapit yang keempat Roy Suryo, ini Refli Harun ya sama tim kuasa hukum Roy Suryo, ini semuanya pada nggak terima, sampai-sampai mereka ngamuk pengen bawa ke MK ya. Mereka ingin berencana untuk mempersoalkan ini ya. Wow, jadi teman-teman coba bayangin sendiri ya, apalagi para keledung-keledung ya, lihat nih junjungan kalian. Mau kemana-kemana ditolak ya, ujung-ujungnya ke MK ya. Sampai ke MK ya pasti ya akan ada tema-tema judicial review ya. Akan ada tema-tema seperti itu. Tapi menurut saya bakal ditolak juga karena ya hakim mengatakan tadi Roy Suryo ini ya Prapit ditolak dan dia sudah status terdakwa teman-teman. Wow. Itu lucunya ya, dan itu yang membuat saya ya kalau bisa ya lihat muka-muka keledung itu ya, kalau bisa nampak saat ini mereka sedang sedih ya, kira-kira gitu. Tapi ada yang nggak enak juga teman-teman ya, karena saya kemarin sempat ketemu si orang ini ya di dalam satu video teman-teman ya, namanya si Mercy Siombing ya. Lihat badannya kayak apa ya, bentuknya kayak apa ya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena berani-beraninya Mercy Siombing ini mengatakan jangan-jangan ibunya Mas Wapres nggak jelas juga. Wow, ini menurut saya sangat-sangat sensitif sekali ya, sangat-sangat tidak berpendidikan omongan-omongan seperti ini teman-teman ya. Nah, dan yang lagi rame juga teman-teman ya, kalau masih ingat ya video beberapa hari yang lalu terkait Budi Ari yang kita tahu ya, omongannya itu memicu atau memantik spekulasi ya di kalangan masyarakat yang menurut saya ya ini harus diklarifikasi, dan Budi Ari ini sudah klarifikasi. Masalahnya teman-teman di sini, waktu Budi Ari mengeluarkan statement seperti itu, di situ ada Pak Jokowi ya. Jadi orang langsung berpikir aneh-aneh. Padahal ya di momen tersebut itu bukan momen berbicara politik ya. Itu momen biasa aja ya, momen ngumpul-ngumpul silaturahmi. Tetapi ya namanya netizen semua langsung digoreng ya. Semua langsung digoreng. Bahkan kalau kita lihat teman-teman ya,
ini ya ada yang persepsi ya atau ada yang berpendapat Budi Ari ini mau memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, kira-kira seperti itu. Dan biar nggak ada hoax teman-teman ya, saya mau lihat dulu ya video yang pertama teman-teman ya, di mana hakim menolak Prapit Roy Suryo. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra peradilan pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah dipatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejupan nihil. Mengingat pasal 89, 160 ayat 3, 163 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili menolak permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Dua, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputus dalam sidang hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 oleh Ketut Darponesa, Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim. Langsung diam kau ya, Congor langsung diam si Congor nih ya. Ditolak teman-teman ya, ditolak ya, dan sekali lagi ya statusnya kembali terdakwa teman-teman ya. Ini jelas sekali hakim mau mempertemukan Roy Suryo dan Pak Jokowi. Siap-siapkan peluru kau Roy Suryo ya. Siap-siap ya, peluru dalam arti ini mereka mau berperang ya, bukan peluru apa ya, kira-kira gitu. Nah selanjutnya ya kita lihat nih, nggak terima ya si Refli Harun, nggak terima dia, nggak terima. Yang kedua adalah setelah kasus dilimpahkan, maka sesungguhnya tidak boleh lagi mengajukan pra peradilan. Jadi pendapat hakim adalah bahwa kalau misalnya kasusnya itu sudah dilimpahkan dalam hal ini tanggal 23 Juni dalam kasus konkret Mas Roy dan Dr. Tifa, maka pasca 23 Juni tidak bisa lagi diajukan pra peradilan. Itu apa kalian keledung-keledung? Apa? Ya. Sudah terkunci semua pintu ya. Sudah terkunci semua pintu, kalian mau lewat mana? Ya, salah ya salah. Itu putusan dari hakim. Pendapat ya. Bukan, kita hargai amar putusannya, tetapi pendapat hakim ya, rasio hakim, rasio desidendinya tentu bisa kita persoalkan. Nah, yang patut kita persoalkan itu adalah secara diametral bertentangan dengan pasal 163 ayat 1 huruf G yang berbunyi, biar tidak salah saya bacakan ya. Di sini dikatakan 163 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikatakan bahwa putusan pra peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Ya, kalian ngotot pengen prapit lagi kan? Ya, siapkanlah kalian prapit ke-5, ke-6, ke-7 ya. Tapi putusan hakim ya dan sudah ada ya. Ya sudah mengatakan ya sudah nggak bisa diperapit lagi ya. Ayolah ketemu Pak Jokowi lah ya. Ini sudah dibantu hakim loh ya. Ya, sudah dibantu hakim untuk mempertemukan. Kan kalian pengen tuh lihat ijazah asli Pak Jokowi kan, dibantu hakim, ayo langsung ke pokok perkara ya kan. Nggak usah bilang nggak terima sampai mau bawa-bawa ke MK, nggak usah. Refli Harun katanya jago ya, jago dalam hukum, silakan ya ketemu di pokok perkara biar seru ya, biar seru, kira-kira gitu teman-teman ya. Gitu, jadi sudah ada jadwalnya keluar. Nah, soal jadwal ini penting. Kenapa saya bilang soal jadwal? Karena jadwal ini bisa diketahui umum dalam SIPP, Sistem Informasi Pokok Perkara ya, SIPP. Nah, ini yang menjadikan keheranan saya juga dengan para kuasa hukum, karena tadi hakim juga mengatakan status saya sudah berubah menjadi terdakwa. Makan kau tuh terdakwa, makan Roy Suryo, makan tuh terdakwa. Padahal kita tahu Pak Refli Harun tadi juga sudah mengatakan status tersangka menjadi terdakwa itu kalau sudah duduk di kursi persidangan,
dan dakwaan dibacakan. Nah, jadi itu belum terlaksana. Saya belum duduk di ruang sidang pokok Jangan perkara. sok pintar, dakwaan lebih belum pintar dibacakan, dari bahkan jadwal sidang hakim. pokok perkaranya pun itu belum muncul dalam surat informasi pokok perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan dari kemarin tersangka karena kita mengajukan pra peradilan. Iya, jadi masih tetap itu seharusnya tetap tersangka. Jadi itulah hal yang aneh ya. Kalau tadi pertimbangannya adalah saya sudah berubah menjadi terdakwa. Belum, ya itu. Wih, bisa-bisanya kamu bilang belum, sedangkan yang putuskan hakim. Kamu di mana ini? Kamu hakim MK ya kan? Ini nggak terima semua mereka teman-teman ya, nggak terima. Kemarin-kemarin waktu diterima ya Prapitnya, yang pertama kan diterima dia langsung, ini hakim yang baik ya kan? Ini Pak Hakim terbaik lah pokoknya, menjunjung tinggi hukum ya, tidak kemana-kemana, pokoknya ini hakim terbaik. Sekarang ya narasi beda ya, dikit lagi hakim ini dijuluki termul sama mereka teman-teman ya. Lihat aja ya, nanti dikit lagi dibilang termul hakim. Ada. Oke, kita lihat si Mercy Siombing ini ya. Ini mulutnya nggak bisa di ini ya. Tapi bentuknya gini ya teman-teman ya. Ya saya agak ngenyek saya teman-teman ya, karena saya sangat-sangat sakit hati juga omongan si gajah duduk ini ya. Mungkin. Ini padahal dia kalau bisa dibilang orang ini kalau nggak salah ada sekolah, profilnya dia punya sekolah. Dia itu bisa dibilang orang yang menjunjung tinggi pendidikan ya. Saya kurang pasti, tapi setahu saya ini orang ini dia punya lembaga kecil ya yang berhubungan dengan pendidikan ya. Tapi teman-teman ya, mulutnya begini. Sudah bentuknya kayak gini, mulutnya kayak begini. Jadi kira-kira orang yang dia punya sekolah kalau nggak salah. Kira-kira orang-orang yang sekolah di sekolahnya perempuan ini ya, itu mendapat pendidikan yang baik tidak? Kira-kira ya. Dia kan punya sekolah katanya ya. Dia juga bergerak di bidang pendidikan ya. Nah, jadi takut saya. Kira-kira mulut-mulut kayak begini itu dia peserta didiknya ya atau murid-muridnya ini kira-kira bisa jadi orang yang berguna nggak? Orang-orang beretika nggak? Sedangkan ya bisa dibilang pentolannya kayak gini. Ketika ditanya, oh jangan ngomong kayak gitu, bahasanya simpel. Ya mungkin loh, kok gitu. Kalau seandainya ada orang mengatakan sama dia begini ya, kita balikin aja kata-katanya ya. Jangan-jangan kamu ini mantan esek-esek. Mungkin. Kecewa nggak dia? Pasti kecewa ya. Walaupun orang bilang mukanya hampir mirip ya. Inilah teman-teman ya yang tidak bisa kita terima. Nggak tahu kenapa teman-teman, setiap kali saya lihat kayak gini, kok orang-orang yang kurang ajar ya selalu ada di pihaknya Roy Suryo ya. Kenapa saya bilang orang kurang ajar ya? Menurut saya si Mercy Siombing ini kurang ajar ya. Ya alam semesta bawa dia di pihak yang satu circle menurut saya, seenergi. Berat teman-teman, berat ya. Kita lanjut dengan video yang pertama teman-teman. Tersebut dibantu oleh Bagus Setiawan Eko Suryono SHMH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta kuasa turut pusing termohon. Refli. Demikian Refli putusannya. pusing Refli Arun. Dengan selesainya pembacaan putusan ini, maka saya nyatakan pemeriksaan perkara peradilan nomor 129 nyatakan selesai dan ditutup.
Selesai dan ditutup. Roy Suryo sudah potong rambut. Nggak bisa kemana-mana guys. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Ya padahal sudah potong rambut klimis. Mungkin dia pikir hari ini dia menang. Terus mau langsung jalan-jalan kemana gitu kan. Karena apa? Sema itu tabrakannya udah keras sekali. Dan pada akhirnya di poin ketiga, jadi kalau sudah di tahap penuntutan, Kalah maka menjelaskan. putusannya harus NO, tidak dapat diterima. Jadi kok ada ya Mahkamah Agung mengatur putusan hakim. Dan yang nggak tahu putusannya yang di Dr. Tifa ngikutin Sema itu. Lah kan lucu, iya kan? Yang ini separuh ngikutin. Yang ini separuh, dia juga sadar itu lucu banget. Jadi dia mau bertahan pada putusan dia waktu di pertimbangannya 108, buang badan. Tetap aja dia menolak, nggak berani. Ini putusan hakim bos. Kok kalian mau lawan? Ini putusan hakim. Jadi kita udah tahu, coba dia berani saja sedikit, apa salahnya? Sudah melalui proses pemeriksaan persidangan. Mau dibilang kita mau ngulur-ngulur waktu, mau apapun. Jelas, Ya sudah, jelas. pertimbangkan dong. Ya, kan sudah dilalui. Ngapain lagi? Dia yang justru sekarang begini mempermainkan. Kepastian hukum tidak hanya di perkara pidana pokok, kepastian hukum juga bisa diperoleh di pra-peradilan. Betul, betul, betul ya. Itu kenapa kalian juga harus hormati keputusan hakim di Prapit. Apalagi keadilannya, ya. Kita kan melihat putusan ini juga mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, bukan demi kepastian hukum. Di sini juga pengadilan, bukan lembaga pemastian hukum, ya. Jadi jelas keadilan yang harus duluan. Lah nggak dipertimbangkan sama sekali. Terus dibilang menolak. Saya nggak masuk logika saya teman-teman ya kalau mereka sampai tidak terima dengan putusan hakim barusan. Ini barusan teman-teman ya di sekitar 4-5 jam yang lalu. Saya ini nggak nyampe teman-teman ya, logika saya nggak nyampe ya kalau mereka mau mempermasalahkan putusan hakim ya. Ya karena seharusnya sebelum perang mereka harus siap-siap. Sudah terjadi seperti ini baru keluar-keluar. Tapi seperti biasa lah teman-teman ya, yang kalah itu selalu berusaha menjelaskan. Kira-kira gitu. Oke, kalau teman-teman Bapak Ibu semuanya punya pendapat apapun itu, silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita ngobrol di sana ya. Apalagi ya yang saya bilang di video si Mercy Siombing tadi ya. Itu sangat-sangat nggak bisa diterima teman-teman ya. Sangat-sangat nggak bisa diterima. Sampai-sampai mengatakan jangan-jangan ibunya Mas Gibran juga nggak jelas ya, setelah ditanya ngomongnya ya mungkin kan mungkin. Itu kan tidak menunjukkan bahwa dia manusia ya. Itu nggak menunjukkan bahwa dia itu manusia teman-teman ya. Oke, sampai di sini semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses terus buat kita semuanya. Bye.